Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jumpa kembali bersama hamba Tuhan Hanris Makawekes dalam pelayanan kebenaran firman Tuhan. Salam damai di hati. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, Allah Bapa Tuhan, karena begitu besar kasih setiamu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan, di hari lepas hari, hingga pada saat ini Tuhan, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami itu sempurna. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Bapa Allah yang baik, yang tetap setia mengaruniakan kepada kami kesehatan, kekuatan tubuh jasmani kami yang kami pakai untuk kelangsungan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Beri kekuatan, beri pengertian, dan mampukan kami memahami kebenaran firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan, dan terpujilah Engkau Tuhan Allah, sumber pengharapan kami. Berfirmanlah. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari Kitab Perjanjian Lama dalam Kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 2 sampai dengan 8. Jadi Kitab Pengkhotbah pasal 8 mulai dibaca dari ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-8. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya, apakah yang baginda buat? Siapakah yang mematuhi perintah? Saya ulangi. Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Sesungguhnya ia tak mengetahui apa yang akan terjadi. Karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi? Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sama halnya kalau kita ditinggal di satu daerah atau dimanapun itu, tentunya kita harus selalu patuh. Ada hukum adat yang berlaku di daerah tersebut, jadi itu harus dipatuhi. Begitulah. Dan ayatnya yang kedua, patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah.
Jadi dalam hal ini, hidup di bawah kepemerintahan seorang raja tentunya harus selalu patuh dan setia dan atas junjungannya, yaitu raja itu sendiri. Kalau ia tidak mematuhi, tentunya banyak ganjarannya itu. Nah itu, diganjar, dihajar. Jadi, sebagai warga kerajaan, tentunya harus selalu mematuhi apa yang menjadi peraturan dari raja itu. Seperti pada zaman Raja Ahasiweros, ia mengeluarkan suatu perintah menurut perundang-undangan bangsa Media dan Persia, dan itu kalau sudah dikeluarkan tidak bisa dicabut, seperti itu. Dan itu terjadi pada waktu Ratu Wasti dibuang dan diangkatlah Ratu Esther. Nah, seperti itu. Itulah terjadi. Kalau raja sudah mengeluarkan perintahnya, itu tidak bisa diganggu-gugat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat. Tentu, sebagai warga kerajaan, atau kita mengambil contoh kehidupan kita sekarang sebagai warga negara yang baik, tentunya akan dapat melihat ini apa yang baik, ini apa yang jahat. Jadi, mana mungkin kita boleh bertahan di hal-hal yang jahat, sedang itu akan merugikan kehidupan kita sendiri. Dan itu mungkin kalau kita bertahan dalam hal-hal yang jahat, nanti kita sendiri yang rugi, yang menerima akibatnya. Begitu. Jadi kalau kita tahu membedakan ini jahat, ini baik, jadi kita jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Nah, itu sangatlah baik. Dan itu mungkin menjadi suatu dambaan bagi kehidupan bapak-bapak, saudara-saudara dengan saya dalam menjalani hidup ini, agar terlepas dari pada yang jahat-jahat itu. Saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya, apakah yang baginda buat? Ya, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan, apakah yang baginda buat? Kalau titanya sudah keluar, begitu. Seperti tita Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Ia membuat patung tuangan. Dan ia menitahkan barang siapa yang tidak menyembah patung tuangannya itu, akan dihukum, akan diganjar. Nah itu, karena titah raja itu keras. Dan itu tidak bisa dicabut. Seperti itu. Jadi di dalam menjalani hidup, kalau di bawah pemerintahan yang seorang raja yang keras itu, berarti dalam hal ini kita harus tetap berlaku baik, setia, agar dan kita harus dengar-dengaran apa yang perintah raja titahkan itu kita ikuti. Kalau itu apa yang baik, apa yang jahat tentunya kita tidak mengikutinya. Nah itulah kehidupan kita sekarang. Jadi apa yang baik kita pegang, apa yang jahat itu menjadi suatu spirit bagi kita. Kenapa kok begitu? Kita berawal dari yang jahat itu, beroleh pengetahuan, beroleh yang jalan keluar, begitu. Seperti itu. Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Siapa yang mematuhi perintah? Jelaslah, tidak ada hal
yang harus diganjarkan kepadanya. Karena ia menjalani hidup patuh terhadap pemerintah, terhadap raja, terhadap pimpinan-pimpinan. Ya, yang ia dapati adalah ketenangan, kedamaian, kesenangan, kesejahteraan. Karena apa? Selama dia menjalani hidupnya, dia melakukan apa yang dititahkan itu. Kalau melanggar dari titah raja, kalau titah raja itu kan keras, pastilah diganjar dengan tidak tanggung-tanggung. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya selalu katakan mengasihi Tuhan kita Yesus. Ya, karena itu banyak anak-anak Tuhan atau umat Tuhan yang melakukannya. Jadi wajarlah kita mengatakan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kehidupan kita ini. Amin, Bapak Ibu saudara-saudara. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Jadi kita terpenjara atau dan sebagainya karena akibat kejahatan yang kita perbuat sendiri. Dan semua itu ada waktunya, tidak selalu. Nggak sangka kun jadi begini. Nah, seperti itu. Padahal ada baik-baik, bagus-bagus. Siapa kong boleh terjadi seperti itu? Nah itu akhirnya dengan kejahatan cuma dibuat beberapa menit, membawa kehidupannya ke dalam hal harus dihakimi, begitu diadili, diganjar sesuai dengan perbuatannya, seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya ia tak mengetahui apa yang akan terjadi, karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi? Itu tergantung dari kita. Apa yang akan mau terjadi atas kehidupan kita itu tentunya tinggal dari kita sendiri. Selama di dalam menjalani hidup ini kita melakukan yang baik dan kita punya akal kepikiran yang baik, akal kepikiran yang sehat, atau punya hati nurani yang baik, tentunya kita mengetahui mungkin biarpun itu terjadi, tetapi saya kok siap. Nah, ya seperti itu. Itu pengharapan karena orang melakukan apa yang baik dan benar. Dan itu banyak pula umat-umat Tuhan yang menjalaninya. Siap kalau memang terjadi, ya sudah terjadilah. Dengan pengharapan-pengharapan yang ada di dalam ia menjalani hidup, karena selama ia menjalani hidup tidak pernah berbuat yang jahat. Jadi berani mengatakan, saya kok siap, saya siap, begitu. Nah seperti itu. Jadi semua itu bisa terjadi dan tergantung dari kita. Kalau kita rajin berbuat kebaikan, otomatis di dalam sudah betapa. Tidak masalah, biarpun mau terjadi, tetapi itu kan tidak membuat kita harus berkecil hati, harus tahu. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang memang tidak melakukan apa yang baik dan benar? Begitu. Nanti itu kan menghukum dirinya sendiri. Nah, begitu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada
seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Ya, kefasikan tidak dapat melepaskan orang yang melakukannya. Jadi perbuatan kejahatan sendiri, yang tidak mau menghindar dari kehidupannya, selalu mengikuti kehidupannya. Karena yang diperbuat adalah suatu kejahatan. Jadi selama hidupnya, bila ia senantiasa melakukan apa yang jahat, karena kejahatannya tidak dapat melepaskan orang yang melakukan itu. Jadi dalam hal ini, kalau sudah tahu, berarti dalam hal ini kita jangan melakukan hal seperti itu. Usahakanlah selalu yang baik. Memang dalam hal menjalani kehidupan sekarang ini, walaupun sudah melakukan apa yang baik, tetapi senantiasa ada gunjingan, tantangan, rintangan yang selalu menghadang perjalanan kehidupan kita. Tetapi itulah kehidupan kita sekarang. Dalam peperangan tidak ada istirahat. Nah, itu kalau perang so berkecamuk itu, kalau kita nonton di film itu, wah, asik itu. Terus baku perang terus sampai hari penghabisan. Jadi seperti perang tidak ada habisnya. Perang tak ada istirahat dalam peperangan. Jadi berperang terus. Begitu. Kalau berperang itu untuk merebut satu wilayah dan sebagainya. Tapi itulah faktanya. Kalau sudah baku mengarah itu, wah, sampai pada kehabisan amunisi, tentunya kurang lihat berapa personil yang tertinggal. Karena kalau bilang di dalam berperang itu tentunya memakan korban. Begitu. Jadi dalam perang tidak ada istirahat. Begitu. Nyanda mau lelah, tinggal jatuh korban. Jadi yang bertahan selamat tentunya. Jadi begitulah. Baru tidak ada orang, tiada seorang pun berkuasa atas, tiada seorang pun berkuasa menahan angin. Jelas, biarlah itu orang-orang kuat, biarlah angin pelan, angin sepoi-sepoi, tapi yang berapa tahan, dia ini mulai tahan. Begitu. Dan kalau kita berbicara ini angin yang Tuhan buat ini banyak dipergunakan oleh orang-orang tertentu. Seperti orang menjemur segala sesuatu, atau lebih tepatnya lagi kalau moyang-moyang kita adalah pelaut, orang pergunakan melihat itu angin. Oh, ini angin bagus. Berarti kita tinggal memasang layar angin yang mau apa orang. Itu. Jadi apa yang Tuhan buat itu bagi kehidupan anak-anaknya dipergunakan sebagaimana perlunya. Jadi begitu. Apabila ada hal-hal lain yang diperbuat oleh orang-orang yang membutuhkan dari angin itu, seperti pengeringan ini, pengeringan itu, harus memakai angin, begitu. Penjemuran itu, seperti itu. Dan itu Tuhan buat itu untuk kehidupan anak-anaknya. Tetapi anak-anaknya itu atau umat Tuhan itu tidak berkuasa untuk menahan angin itu. Mengapa? Kecuali Tuhan Allah kita sendiri yang menahan. Karena apa? Karena Tuhan kita sendiri yang mengeluarkan angin itu dari
perbendaharanya. Jadi kalau berbicara angin, guntur, kilat, itu buatan tangan Tuhan itu. Jadi kali ini persisnya angin dengan kematian. Tidak ada seorang pun yang berkuasa menahan kematian. Jelas. Dan itu banyak kali terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Dalam satu keluarga ada baik-baik semua, ada rukun-rukun menjalani hidup bersama keluarga dan sesamanya. Ada sehat-sehat semua, dikaruniai tubuh yang sehat dengan kekuatan-kekuatan yang dipergunakan kembali untuk memuliakan Tuhan. Namun satu hal yang paling kita tidak inginkan adalah kematian. Ada bersenda gurau, selagi bersenda gurau ada ramai-ramai bersama. Tiba-tiba ditimpa sesuatu hal, dan itu menurut kepikiran manusia bukan, kok kenapa jadi begini, kenapa jadi begitu, ada baik-baik, ada bagus-bagus, kok jadi begini. Udah bawa lari rumah sakit, lari ke rumah sakit, tidak sampai ke rumah sakit sudah habis. Nah itu karena apa? Firman Tuhan tadi mengatakan tidak ada seorang pun yang berkuasa menahan kematian. Itulah Tuhan sudah kasih ingat orang. Dan itu hal yang paling menyakitkan bila terjadi pada keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang dekat. Dan kebetulan pada saat itu dalam keadaan tubuh yang sehat, lagi represi, lagi ramai-ramai, kok tiba-tiba ditimpa sesuatu sakit, langsung membawa pada kematian, dan habis juga pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Itu kalau Tuhan sudah berkehendak. Tidak ada seorang pun yang dapat berkuasa untuk menahan kematian. Inilah kita perlu ketahui, itu adalah waktu Tuhan. Jadi berbicara waktu. Kalau waktu Tuhan sudah nyatakan pada kita mengenai kematian, ya itu. Dan itu pasti terjadi. Mengapa? Sekalipun kita ada keadaan tubuh yang sehat, kalau Tuhan sudah berkenan memanggil kembali kehidupan anaknya itu, ya sampai disitulah batas perjalanan kehidupannya. Mengapa? Karena Tuhan mengambil kembali roh yang Tuhan tempatkan bagi kehidupan. Jadi waktu kematian terhadap kita sebagai umatnya berbicara soal waktu. Kalau Tuhan sudah nyatakan waktunya bagi kita, maka sudah. Dan dalam hal ini sebagai umat yang percaya, tentunya kita selalu siap apabila sudah tiba waktunya. Mengapa dikata kalau Tuhan sudah berkehendak? Karena tiada seorang pun yang boleh menahan kehendak kemahakuasaan dari Tuhan Allah kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa Tuhan, sumber pengharapan kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Kiranya melalui tuntunan firman-Mu yang kami renungkan, kami baca, kami renungkan Tuhan, memberi kekuatan kepada kami.
Terima kasih Tuhan, dan terpujilah Engkau Allah Bapa. Tuhan menjadi sumber pengharapan kami. Kepadamu kami menaruh seluruh pengharapan kami, dan kepadamu kami membawa seluruh hidup kami, Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu penuh pengasihan. Ya Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjalani hidup ini Tuhan, ada yang harus kami gumuli, yaitu untuk kebutuhan kehidupan kami. Karena semuanya itu bersumber dari Tuhan. Apapun itu, Engkau membukakan tingkap langit-langit-Mu untuk melimpahkan, mencurahkan berkat-berkat-Mu bagi kehidupan kami, anak-anak-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada-Mu karena begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, di setiap waktu. Dan kami tidak dapat membalasnya dan tidak dapat menghitungnya. Dan biarlah kami senantiasa menaikkan syukur, terima kasih kami kepada-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan, kami boleh menikmati hidup ini dan boleh menikmati firman-Mu, menikmati baik-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini merambakan, merindukan kebenaran firman-Mu, namun karena sesuatu hal yang merintangi kehidupan mereka dalam keadaan tubuh yang lemah, tubuh yang sakit, kiranya Tuhan, Engkau menjamah mengurapi kehidupan saudara-saudara kami yang pada saat ini berada dalam keadaan tubuh yang lemah, tubuh yang sakit. Engkau menjamah Tuhan, agar mereka boleh beroleh pemulihan dari Tuhan itu sendiri. Bagi yang bersukacita, Engkau tambahkan sukacita mereka Tuhan. Dan bagi yang berduka cita Tuhan Yesus Kristus, Engkau berikan penghiburan. Karena penghiburan yang sejati Tuhan bersumber daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dan terpujilah Engkau lah Bapa Tuhan, sumber pengharapan kami. Para Bapak Duda, Ibu Janda, anak-anak yatim piatu, pengharapan mereka hanyalah Engkau Tuhan itu sendiri. Kiranya Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka, memberi kekuatan bagi mereka, agar mereka pun boleh senantiasa menikmati perjalanan kehidupan mereka dengan tubuh yang sehat, dalam pemberkatan Tuhan sendiri dan dalam penyertaan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, dan terpujilah Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai ini, negara kesatuan Republik Indonesia. Mulai dari pimpinan-pimpinan yang ada dari pusat sampai di seluruh pelosok-pelosok desa di tanah air ini. Kiranya tetap dalam penyertaan Tuhan. Dan kami boleh menikmati hidup bersama untuk menuju ke suatu kehidupan yang penuh ketenteraman, kedamaian di dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami membawa seluruh perjalanan kehidupan berbangsa dan negara kami ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi perjalanan kehidupan bangsa dan negara kami ini. Karena Engkau Tuhan pengawal kehidupan bangsa dan negara kami ini. Kepadamu kami membawa keseluruhan. Ya Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, yang senantiasa bermengapa dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menyempurnakan doa kami ini. Dalam doa yang Kau ajarkan, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kiranya melalui tuntunan firman Tuhan yang hamba bawa dalam satu perenungan, kiranya boleh menjadi kekuatan, suluh, pedoman dalam kita menjalani hidup di hari-hari kehidupan kami.
dan Bapak, Ibu, saudara-saudaraku boleh membagikannya kepada saudara-saudara kita yang lain. Bagi mereka yang senantiasa mendambakan kebenaran dari firman Tuhan itu sendiri. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Salam damai di hati.